Kalian pernah lihat tulisan Dagu Sibu di apotek? Dagu Sibu itu merupakan program yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan obat yang baik dan benar. Nah, penasaran nggak sih sama Dagu Sibu? Yuk kita cek satu-satu. Dapat kan? Kalian tahu gak sih gimana cara mendapatkan obat yang sesuai dengan standar dan terjamin kualitasnya? Sini, aku mau rekomendasiin tempat untuk belinya. Kalian bisa beli di apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun toko obat yang sudah ada izinnya. Dan ada beberapa golongan obat yang kalian harus tahu juga. Misalnya, obat bebas terbatas, obat herbal, itu bisa dibeli tanpa resep dokter dan bisa dibelinya di apotek maupun supermarket. Kemudian ada juga obat golongan psikotropika dan narkotika. Itu obat harus dibeli menggunakan resep dari dokter. Selanjutnya ada guru atau gunakan. Jadi setelah kita mendapatkan obat, kita harus menggunakan obat-obat tersebut dengan baik. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, semisal di obat kita ada etiket dan juga label, kita harus membaca dan juga mengikuti instruksi pada label tersebut. Misal nih di labelnya menyatakan bahwa kita tuh harus minum obatnya 3 kali sehari. Nah itu diminum obatnya 3 kali sehari, jangan dilebih-lebihi atau dikurang-kurangi. Lalu yang kedua itu, semisal ada obat yang harus dihabiskan seperti antibiotik, itu harus benar-benar dihabiskan sampai habis semua yang diresepkan ya teman-teman, jangan sampai ada sisa. Lalu kita juga harus memperhatikan nih, semisal saat kita minum obat, ada efek samping atau enggak. Nah kalau semisal ada efek samping dan ternyata efek samping yang mengganggu, jangan lupa untuk dikonsultasikan ke tenaga kesehatan. Lalu kita juga harus memperhatikan perubahan penyakit kita, apakah penyakit kita membaik setelah kita minum obat atau malah justru mungkin memburuk. Nah kalau semisal tidak membaik atau bahkan memburuk, dikonsultasikan juga ke tenaga kesehatan ya teman-teman. Lalu kita juga jangan mencampur obat-obatan yang berbeda di satu wadah ya teman-teman, karena bisa ada kemungkinan untuk tercampur. Lalu untuk etiket dan label yang tadi disebutkan di poin pertama itu jangan dilepaskan dari obatnya, karena siapa tahu kita lupa. Nah kalau misalnya kita lupa kan kita bisa cek lagi etiketnya. Lalu yang terakhir, kita juga jangan menerima ataupun menggunakan obat dari orang lain selain tenaga kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya ada penyimpanan obat. Nah, penyimpanan obat ini harus dilakukan sesuai dengan anjuran pada kemasan. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah supaya efektivitas obat itu tidak terpengaruh ketika kita sedang menyimpan obat atau sedang tidak mengkonsumsinya. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Nah, kemudian di samping itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya misal kita harus menyimpan obat tadi ya sesuai dengan petunjuk kemasan obat. Kemudian kita juga harus menjauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian kita juga harus menyimpan obat ini dalam kemasan dan pastikan nih kemasannya itu bisa tertutup rapat seperti itu. Kemudian supaya terhindar dari kontaminasi yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga bisa menyimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Supaya apa? Ditakutkan sediaan obat ini itu bisa terpengaruh efektivitasnya jika terpapar dari sinar matahari langsung. Kemudian juga jangan tinggalkan obat nih misalnya di dalam mobil. Karena apa? Suhu yang tinggi itu dia bisa menyebabkan si obat ini menjadi terdegradasi seperti itu. Tapi di samping hal-hal yang tadi juga ada beberapa bentuk sediaan obat yang harus diperhatikan betul dari segi penyimpanan obatnya. Jadi misalnya nih sediaan tablet dan kapsul seperti ini ya, lansoprazol ini itu dia harus disimpan di tempat yang sejuk. Jadi tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu panas, ditakutkan tablet maupun kapsulnya itu bisa menurun efektivitasnya. Kemudian juga untuk sediaan cair seperti sirup, eliksir itu bisa disimpan di lemari pendingin seperti itu agar tidak beku. Kemudian juga untuk sediaan-sediaan seperti tablet, ovula atau suppositoria itu dia bisa disimpan di lemari pendingin, tetapi jangan di freezer supaya menghindarkan sediaannya itu beku dan tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian juga untuk sediaan-sediaan aerosol, spray itu harus ditaruh di suhu yang jangan terlalu tinggi. Kenapa? Ditakutkan
sediaan-sediaan spray maupun aerosol tadi itu dia bisa meledak seperti itu. Nah, itu dari penyimpanan obat. Yang terakhir ada bu atau buang. Gimana sih cara buang obat yang benar? Yang pertama, lepaskan dulu semua label yang ada di kemasan obatnya. Yang kedua, apabila obatnya dalam bentuk padat, hancurkan terlebih dahulu lalu campurkan dengan tanah atau bahan kotor lainnya, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik dan buang ke tempat sampah. Apabila obatnya dalam bentuk cair dan dia cairnya bukan antibiotik, maka bisa dibuang ke dalam kloset. Kalau misalnya obatnya ternyata antibiotik, bisa dibuang bersama dengan wadahnya setelah labelnya dilepaskan. Nah, setelah mendapatkan penjelasan terkait Gagus Ibu, jangan lupa untuk menerapkan Gagus Ibu dalam kehidupan sehari-hari ya. Dadah!